Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya tentang saya sebagai orang yang pernah kuliah di bidang teknologi hampir selama 5 tahun, juga pernah kerja di bidang teknologi selama 5 tahun, tapi masih bisa ketipu oleh penipu yang mengatasnamakan TikTok dan Tokopedia. Video kali ini akan membahas tentang kenapa saya bisa dengan mudahnya ketipu oleh penipu tersebut, terus kebodohan apa aja yang harusnya nggak saya lakukan, juga apa solusi yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Buat yang belum nonton video sebelumnya, nanti silahkan teman-teman tonton video tersebut setelah selesai nonton video ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kakak. Langsung aja saya jelasin kenapa saya dengan begitu mudahnya tertipu, disertai dengan bodoh counter di atas ini. Saya hanya jualan barang-barang bekas yang nggak kepake di rumah, sehingga jualan di online shop itu bukanlah prioritas saya. Jadi saya nggak begitu paham fitur-fitur yang ada pada aplikasi Seller Center, dan saya juga nggak ngikutin berita-berita tentang modus penipuan pada toko online. Ini bodoh, karena meskipun saya nggak menjadikan jualan sebagai prioritas, harusnya saya tahu semua fitur-fitur penting pada aplikasi saya berjualan. Ini bodoh, karena saya punya kebiasaan membaca cepat sehingga kurang teliti. Kebiasaan saya membaca cepat ini dipengaruhi setelah saya baca buku 10 Days Faster Reading. Jadi saya sarankan, kalian boleh baca buku itu, tapi sebaiknya jangan diimplementasikan karena membaca itu bukan cuma soal cepat, tapi juga soal teliti. Ketika kita menjadi pelanggan dan mengajukan komplain atas pesanan kita, kadang ada admin real dari Tokopedia yang muncul sebagai penengah, sehingga di sini saya masih percaya dengan orang yang mengatasnamakan admin itu. Di sini saya nggak sempat mikir kalau ada sebuah pelanggaran itu seharusnya dikirim melalui email, bukan melalui telepon. Waktu itu saya masih percaya dengan metode telepon karena ada beberapa layanan lain seperti driver Gojek atau Lenovo Premium Care yang masih menggunakan fitur telepon di luar aplikasi atau website resmi. Ini bodoh juga karena saya nggak ngecek dulu orang yang waktu itu nelpon saya pakai aplikasi Get Contact atau sejenisnya. Kalau kita masukin nomor ini ke dalam aplikasi Get Contact, kita bisa lihat ada banyak orang yang melabeli orang tersebut dengan label scammer atau sejenisnya. Kalau kita lihat dari komentar-komentar orang lain, kita bisa lihat di sini bahwa nomor ini sudah dipakai berkali-kali oleh scammer untuk melakukan penipuan, tapi belum juga berhasil ditangkap. Ini bodoh karena saya lupa seharusnya PIN dan OTP itu nggak pernah dikasih tahu ke siapapun. Yang buat saya percaya untuk mengisi seluruh input adalah karena dulu waktu sebelum ada integrasi GoPay dan Google, kita harus memasukkan nomor kartu kredit serta passwordnya kalau kita ingin pakai layanan seperti Google Cloud Service atau sejenisnya. Nomor kartu kredit dan passwordnya ini diperlukan oleh Google untuk melakukan klarifikasi. Saya kira aplikasi Seller Center ini punya sistem klarifikasi yang otomatis seperti yang dimiliki oleh Google dulu. Ini juga bodoh karena buat apa aplikasi sebesar TikTok dan Tokopedia meminta kita untuk memindahkan uang kita dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Google aja nggak membutuhkan banyak uang untuk melakukan proses verifikasi otomatis. Nah, kenapa saya masih ingin memperjuangkan akun saya seandainya memang betul itu pelanggaran? Karena saya males membuat akun baru seandainya akun lama saya hilang. Jujur saya punya kesan buruk dengan aplikasi Seller Center yang memakan waktu sampai 2 hari hanya untuk proses integrasi dari toko lama, Tokopedia, dengan toko TikTok yang baru. Sempat banyak pemilik toko juga mengeluhkan hal yang serupa di internet. Ini bukan percobaan scam yang pertama untuk saya, tapi yang kesekian kalinya. Beruntung selama ini saya masih dilindungi oleh Tuhan, sehingga nggak pernah kehilangan uang sekalipun, kecuali yang ini. Saya mungkin beda keyakinan dengan Pak Gema dari Astronaci, tapi saya sependapat dengan beliau mengenai orang yang mencari uang dengan cara menipu. Mereka mungkin bisa makan enak, jalan-jalan, senang-senang dari uang hasil menipu, tapi bisa jadi Tuhan membalas pada orang-orang yang mereka cintai. Entah itu pasangan atau anak-anak mereka yang dikasih penyakit yang sulit disembuhkan dengan uang. Apalagi kalau mereka nipu uang yang akan saya gunakan sebagai zakat mal. Mudah-mudahan Tuhan menggantinya dengan yang jauh lebih banyak dari 29 juta. Kalau kata Raymond Chin, mudah-mudahan kita diberikan istri yang melimpah. Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan supaya kalian gak kena modus penipuan yang serupa. Install aplikasi seperti Get Contact sebelum menerima telepon dari orang yang gak dikenal, supaya kita bisa tahu apakah orang itu scammer atau bukan. Punya minimal 2 rekening bank, satu
yang boleh diketahui oleh publik, dan satu lagi yang hanya kita yang boleh tahu. Rekening publik ini jangan diisi terlalu banyak, misal 1-5 juta aja. Terus kalau ada transaksi, pastikan transaksi itu pakai rekening yang publik. Jangan klik link atau buka file PDF sembarangan, karena bisa jadi di dalamnya itu ada virus atau malware yang bisa membobol aplikasi banking kalian. Punya minimal 2 HP, satu HP ada aplikasi banking dan satu lagi untuk fitur chatting atau sosial media. Supaya kalau HP yang ada sosial media kena hack, rekening kita tetap aman. Jangan pernah kasih PIN atau OTP ke siapapun, termasuk memasukkan PIN rekening bank ke aplikasi Seller Center. Saya udah buat laporan ke Cybercrime Polda Jabar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu polisi yang terhormat bisa segera menangkap pelakunya supaya nggak ada lagi korban seperti saya berikutnya. Beberapa tahun yang lalu, adik saya pernah menjadi korban penipuan dengan modus yang berbeda atas nama BPJS dan kepolisian, tapi di waktu yang sama, yaitu di waktu setelah Isya, dalam kondisi lapar, belum makan di bulan Ramadan. Waktu itu adik saya kehilangan uang sekitar 67 juta rupiah. Ini nomor telepon pelakunya. Adik saya udah buat laporan ke kepolisian, tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan info lebih lanjut mengenai laporan itu. Padahal waktu itu kami udah kasih tahu pihak kepolisian identitas dari pelaku berupa nama, nomor telepon, juga nomor rekening. Teman sejurusan dan seangkatan saya pun pernah menjadi korban penipuan orang yang mengatasnamakan DJP atau Dirjen Pajak. Waktu itu teman saya kehilangan uang sekitar 26 juta rupiah. Teman saya juga udah pernah buat laporan ke kepolisian, tapi sampai saat ini masih belum dapat info lebih lanjut dari laporan itu. Kali ini saya sedekah sebesar 20.000 buat kalian yang mau ikutan, linknya ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, harapan dari gerakan sosial ini adalah membentuk budaya baik supaya banyak dari warga sipil di negara ini yang bisa sembuh dari sakit, kembali bersekolah, atau diringankan kehidupannya. Saya juga minta tolong kalian untuk share video ini supaya nggak ada lagi korban seperti saya berikutnya. Buat yang belum nonton gimana kronologi saya bisa ketipu, silahkan tonton video berikut ini. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.